Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Today, me Nadia Listiana and my partner Salsabil Octavia, we're gonna learn about procedure text. Let's get started. Definition of procedure text. Procedure text adalah teks yang memuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Bentuknya bisa macam-macam, seperti resep makanan atau minuman, cara membuat suatu benda, cara menggunakan atau mengoperasikan suatu hal, tata cara mengurus dokumen, dan masih banyak lagi. Oke, next yaitu characteristic of procedure text. Biasanya menggunakan simple present tense dengan rumus subject plus verb one, berbentuk imperatif atau bentuk perintah, menggunakan action verbs, contohnya make, take, boil, or cook. Selanjutnya menggunakan temporal conjunction, contohnya kayak first, then, next, after that, and last, kayak gitu. Selanjutnya menggunakan conjunction, kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan misalnya then, while, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan adverb, kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, cara yang akurat. Misalnya, for 5 minutes, 2 hours, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan adverbs, kata keterangan untuk menyatakan tahapan atau urutan, misalkan the first, the second, the last, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis procedure text. Jenis yang pertama itu ada procedure text untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan sesuatu. Contohnya seperti how to use computer atau how to record a video dan lain sebagainya. Jenis yang kedua itu adalah bagaimana cara untuk melakukan aktivitas tertentu. Misalnya seperti how to make a noodle, how to dance, how to play a basketball, atau how to make a brownie, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada jenis procedure text yang berhubungan dengan perilaku manusia. Contohnya seperti how to succeed, atau how to live happily, atau how to be a good person, seperti itu. Selanjutnya ada generic structure of procedure text. Seperti jenis-jenis teks yang lainnya, procedure text juga memiliki struktur umum tersendiri yang terdiri dari goal, materials atau ingredients, dan step. Goal itu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari teks tersebut. Contohnya misalkan kayak how to make a pizza. Berarti tujuannya adalah untuk membuat pizza dan bagaimana caranya gitu kan. Selanjutnya material. Material atau ingredients itu berisi daftar materi atau bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud tadi. Tadi kan kita contohnya how to make a pizza, berarti bahan dan alatnya apa aja nih, bahan dan alat apa aja yang kita butuhkan untuk membuat pizza. Nah, sedangkan step itu adalah urutan yang benar tentang langkah-langkah atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, bagaimana nih cara untuk membuat pizza dengan urutan yang benar? Misalkan caranya yang pertama kayak siapkan alat dan bahan, terus siapkan air atau apa seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh dari procedure text. Yang kotak yang pertama, di dalam kotak tersebut ada tulisan how to make easy fried rice. Nah, berarti itu masuknya
ke dalam goal. Kalau di generic structure tadi itu masuknya ke dalam goal. Berarti dia menunjukkan tujuan dari teks tersebut, yaitu untuk membuat nasi goreng yang mudah, yang gampang tuh kayak gimana gitu kan. Nah, kotak yang kedua itu berisi material atau ingredients, yang berarti alat dan bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng. Nah, di kotak ketiga itu ada instruction atau step. Jadi step-step apa aja nih untuk membuat nasi goreng yang gampang tuh stepnya apa aja sih? Nah, itu ada di bagian instruction atau step gitu. Sekian video kami kali ini, dan terima kasih sudah menonton dan menyimak dengan baik. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti apa yang telah kami sampaikan tentang tentang materi prosedur teks ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.